Melanjutkan video sebelumnya, sosok asli dari Bodhisattva itu besar dan menakutkan. Bodhisattva berkata sambil tertawa, "Energi yang paling murni, kau sungguh banyak sekali. Tubuh yang paling murni dari Life and Death Realm, bisa melihat tubuh asliku. Mereka masih utuh, bakat ini luar biasa." Bodhisattva mencengkram Ye Shen dengan kedua tangannya. "Aku benar-benar akan memakanmu." Ye Shen santai saja, sedangkan ia sudah mulai digigit oleh monster tersebut. "Kau sudah menjadi korban gigitanku, meskipun kau orang kuat yang dalam tribulasi tingkat ke-6, pada akhirnya kau akan kukoyak-koyak lagi." Tiba-tiba monster itu terdiam sejenak, ia merasakan sesuatu yang aneh. Terlihat Ye Shen yang sedang digigit, tubuhnya diselimuti aura yang berkobar. "Kenapa tidak bisa ku gigit?" Ye Shen tersenyum dan berkata, "Sebuah pesan, gigitan nyamuk bahkan lebih sakit daripada ini." Lalu Ye Shen memukul Bodhisattva itu dengan keras, sampai ia berteriak kesakitan. "Bocah sialan, ternyata tubuhmu telah disucikan." Lanjut Ye Shen mendaratkan pukulannya lagi di pipi monster itu, sampai ia terpelanting. Ye Shen menatap tajam dan berkata, "Lalu kenapa? Kau iri? Aku masih punya kejutan untukmu." Tiba-tiba Ye Shen sudah ada di sampingnya, dan sudah bersiap-siap dengan kepalan tangan, yang diselimuti kekuatan. Ye Shen langsung mendaratkan pukulannya lagi dan lagi, terlihat dampak pukulan Ye Shen yang ini jauh lebih mengerikan. Bodhisattva sampai bercucuran keringat dihajar oleh Ye Shen tanpa jeda. "Sial, ini adalah tubuh fisik." Dengan ekspresi yang dingin, Ye Shen tersenyum tipis. "Bukannya ini yang kau inginkan?" Bodhisattva semakin panik, dengan kemampuan Ye Shen yang di luar pemikirannya. Lalu tiba-tiba saja kepala Bodhisattva yang satunya hancur, sampai memuncratkan cairan merah. Bodhisattva sangat ketakutan, ia bergumam di dalam hatinya. Siapa sebenarnya bocah ini? Dia bisa menciptakan tubuh fisik hanya dengan tangan kosong. Tapi, di tempat luar 5 elemen, jika orang yang mempunyai tubuh fisik, dia akan lenyap. "Aku harus segera pergi dari sini." Bodhisattva pun hendak melarikan diri, namun Ye Shen tidak membiarkan itu terjadi. Dia menjerat Bodhisattva dengan benang emas, yang mengunci pergerakannya. "Mau kemana kau buru-buru begitu?" Ye Shen mendekati Bodhisattva sambil tersenyum dingin. "Spiraling Gate of Nine, Heaven's Formation Intense." Ekspresi yang Ye Shen perlihatkan begitu menakutkan, ia layaknya psikopat gila yang sangat brutal. Bodhisattva sampai bercucuran keringat dingin dari wajahnya. "Teknik macam apa ini? Dia mengikatku sangat kuat, sampai aku tidak bisa bergerak." Tiba-tiba saja, satu lengan Bodhisattva itu putus, terpisah dari tubuhnya. Ia nampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Terlihat Ye Shen yang hanya mengacungkan telunjuknya saja, untuk membuat Bodhisattva itu menderita. Ye Shen tersenyum dan berkata, "Rasanya sangat tepat," dan cairan merah pun berjatuhan, layaknya hujan dari atas langit. Ye Shen terus menyerang mental Bodhisattva dengan perkataannya, "Kau pasti begitu senang bukan, sudah memiliki tubuh fisik. Jadi kenapa kau menunjukkan ekspresimu seperti itu?" Kesadisan Ye Shen tidak berhenti di situ saja, lanjut Ye Shen menjahit mulut Bodhisattva, sampai ia tidak bisa berbicara. "Tidak perlu berbicara, aku tahu tubuhmu itu sangat jelek. Tidak apa-apa, aku akan membantu memperbaikinya." Perkataan Ye Shen membuat Bodhisattva semakin panik, terlihat jelas keringat mengucur deras di sekujur tubuhnya. Dengan tatapan tajam dan senyuman yang menyeringai, Ye Shen berkata, "Ada banyak yang harus diperbaiki, tidak perlu terburu-buru. Kaki ini tidak bagus, karena akan membahayakanmu dari segala arah." Kemudian Ye Shen memotongnya tanpa ekspresi. "Kepala ini juga tidak bagus, karena itu akan membuatmu bernostalgia." Kepalanya pun Ye Shen penggal. Singkat cerita, ini itu begitu banyak bagian tubuh Bodhisattva yang ia pisah-pisahkan, layaknya potongan daging. "Kau tidak butuh semua itu." Terlihat kesadisan Ye Shen, dia memutilasi Bodhisattva sehingga cairan merah berserakan. Ye Shen menoleh ke arah Bodhisattva, yang hanya tersisa tubuh dan satu kepalanya. "Ini lebih baik." Dengan seluruh tubuh yang penuh luka, Bodhisattva tersenyum dan berkata, "Bocah, apa kau pikir bisa membunuhku, dengan cara seperti ini?" Lalu dia berteriak dan mengeluarkan benang merah jiwa. "Aku masih punya tubuh fisik di luar tempat ini. Benang pemecah jiwa aktifkan." Datanglah peramal agung. Tiba-tiba ada ledakan di atas langit, lalu setelah asapnya menghilang, di sana terlihat hanya ada sebongkah batu, yang sudah ditukar dengan gurunya Xiao Qiao sebelumnya. Wajah Bodhisattva kebingungan, dengan apa yang terjadi. Ye Shen tersenyum tipis, lalu ia tertawa terbahak-bahak, melihat kekonyolan yang Bodhisattva lakukan. "Apa ini tubuh fisikmu? Kecil banget, tapi kau sangat besar, aku yakin kau bisa muat di sana." Bodhisattva sangat marah, lalu ia menuduh Ye Shen. Apa kau yang melakukannya?
Aku akan membunuhmu. Aku benar-benar akan membunuhmu. Lalu tiba-tiba ada aura yang menyelimuti tubuh Bodhisattva, terlihat bagian tubuhnya yang telah Ye Shen putuskan sebelumnya, kini telah beregenerasi kembali. Kenapa tubuhku yang seharusnya lenyap, telah sembuh kembali? Ye Shen tersenyum dan berkata, tubuhmu akan lenyap, aku tahu kau sedang terburu-buru, tapi tenanglah. Aku masih ada di sini, kan aku sudah bilang akan memperbaikinya. Dengan senyuman layaknya psikopat Ye Shen berkata, akan aku perbaiki sampai aku puas. Tidak lama kemudian, terlihat benda yang diberikan Ye Shen kepada Xiao Qiao dan Xiao Chun. Lalu Xiao Qiao dan Xiao Chun sudah tiba di lokasi Ye Shen. Master, daun itu yang menunjukkan jalan ke sini. Kami sudah sampai. Kami akan, tiba-tiba perkataan ia terhenti, setelah Xiao Qiao dan Xiao Chun melihat ke arah Ye Shen, mereka nampak terkejut. Ini adalah, nampak sosok Bodhisattva yang sedang disiksa habis-habisan oleh Ye Shen. Lanjut Ye Shen pun menoleh ke arah mereka berdua. Kemarilah, bagaimana kondisi Peramal Agung? Terlihat master dari Xiao Qiao digendong oleh Xiao Chun. Berkat bantuan jenderal, nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Master sebentar lagi akan bangun. Lanjut Xiao Chun bertanya, Master, benda itu masih hidup atau sudah mati? Tiba-tiba Xiao Qiao berteriak, apa mati? Bukannya hukuman itu terlalu ringan untuknya? Dia sudah membuat masterku diambang hidup dan mati, tidak layak baginya jika tubuhnya lenyap begitu saja. Mencincang, merebus, dan membuat obat dari tubuhnya, masih tidaklah cukup. Ye Shen pun tersenyum, tanda ia setuju dengan perkataan Xiao Qiao. Lanjut Ye Shen berkata, itu masih belum cukup, untuk membuatnya menderita. Aku menggunakan teknik untuk memenjarakannya di sini, dan menempatkan pembatas tubuh fisik. Dengan begitu, dia akan menderita saat tubuhnya direkonstruksi untuk selamanya. Xiao Qiao nampak bahagia sekali, atas penderitaan Bodhisattva yang dilakukan oleh Ye Shen. Seperti yang diharapkan dari Master. Lalu Xiao Chun ngegumam di dalam hatinya. Menghilangkan ki seseorang adalah satu hal, tapi yang lebih penting Bodhisattva itu, tidak memiliki kesempatan untuk sekarang. Kupikir-pikir, sejak kami masuk ke tempat di luar elemen, hingga aku menggunakan giok untuk menyelamatkan Eri Diviner, Demon Supreme telah meramalkan semua kemungkinan. Dan hasil ini pasti sudah dalam perhitungannya. Apa ini yang disebut orang yang kuat? Lalu Ye Shen memanggil Xiao Chun yang sedang melamun. Jenderal, terlihat Xiao Chun begitu kaget. Oh Tuan, apa ada yang Anda butuhkan? Lalu Ye Shen menyuruh Xiao Chun untuk menurunkan Peramal Agung, dan Xiao Qiao pun berkata, Tuan, apa benar kalau masterku tidak dalam kondisi yang baik? Entahlah, lanjut Ye Shen mulai memeriksanya. Alasan mengapa tubuh fisiknya dapat bertahan di tempat luar 5 elemen, adalah karena Ki Bodhisattva itu. Karena sudah menurun, aku harus mengarahkan aliran Ki-nya, sebelum Ki itu menghilang. Mundurlah, Xiao Qiao berkata kepada Ye Shen. Jadi alasan mengapa Master belum bangun adalah karena Ki. Benar, alasan mendasarnya adalah tubuh terlalu lemah, tanpa energi kehidupan yang melindungi jantungnya. Namun, energi spiritualnya adalah Yin, itu berlawanan dengan milikku, jadi aku tidak bisa langsung, aku hanya bisa menstabilkan kehidupannya lebih dulu, lalu kembali ke dunia luar untuk memikirkan solusinya. Xiao Qiao pun bergumam di dalam hatinya, Master, kau melakukan itu semua untukku. Lalu ia berpikir sejenak dan meminta Ye Shen untuk melakukan transfusi energi Ki-nya. Demon Supreme, aku punya tipe energi yang sama dengan masterku, tolong transfer akar spiritual milikku kepada masterku. Lalu Xiao Chun berteriak, dia menghentikan tindakan Xiao Qiao. Mentransfer akar spiritual, kalau begitu kamu akan. Tiba-tiba Xiao Qiao memotong perkataan Xiao Chun. Jenderal, apa kamu pernah memikirkan bagaimana hidupmu akan berakhir? Berkat karunia surga, Inner dan milikku adalah Yin, yang dijuluki Tungku Yin Utama. Pada awalnya, kupikir hidupku akan berakhir sebagai alat untuk membantu orang lain berkultivasi. Semua orang membenciku, mereka akan mendekatiku untuk mendapatkan keuntungan, hanya karena aku terlahir sebagai benih yang buruk. Sebenarnya, aku tidak pernah berpikir akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan seseorang, dan kebetulan orang itu adalah orang yang paling penting bagiku. Ini akan menjadi akhir yang luar biasa bagiku, jadi tolong kabulkan permintaanku. Xiao Qiao pun menundukkan kepala kepada Ye Shen, dia memohon agar Ye Shen menyelamatkan gurunya yang dalam kondisi koma. Baiklah, lalu Ye Shen memulai prosesnya untuk mentransfusi Ki dari Xiao Qiao untuk masternya. Lanjut Xiao Qiao menitip pesan untuk masternya. Ada satu hal lagi, saat master bangun, tolong beritahu dia, kalau Xiao Qiao telah pergi berkeliling daratan, untuk menjadi seorang kultivator profesional. Sambil tersenyum dan mata berkaca-kaca, Xiao Qiao berkata,
Dengan begitu, aku akan lebih bahagia. Perlahan sedikit demi sedikit mata Xiao Qiao pun terpejam. Dalam terpejamnya Xiao Qiao, dia nampak kebingungan, lalu terbangun. Setelah akar spiritualku ditransfer, seharusnya tubuhku menghilang. Tapi, bagaimana bisa aku masih hidup? Ye Shen pun menjelaskan kepada Xiao Qiao. Gadis konyol, jika orang lain yang melakukan transfer akar spiritual, kamu memang akan mati. Tapi karena aku yang melakukannya, kenapa tidak aku menyelamatkan nyawamu? Hanya saja akar spiritualmu sudah tidak ada dan inner, dan kamu sudah tidak berguna. Aku khawatir kamu tidak bisa berkultivasi lagi. Tiba-tiba Xiao Qiao langsung memeluk Ye Shen, lanjut ia berkata. Tidak apa-apa, memang seharusnya seperti ini. Master selamat dan aku tidak menjadi benih yang buruk lagi. Demon Supreme, terima kasih. Ye Shen mendorong kepala Xiao Qiao dan menyampaikan. Tunggu, ucapan terima kasihmu saja sudah cukup. Bagaimana mungkin bisa cukup? Xiao Chun memperhatikan kekonyolan mereka tersenyum, lalu berkata di dalam hatinya. Orang yang kuat dengan hati yang lembut. Yang mulia memilih pria yang tepat. Setelah semua yang Ye Shen lakukan untuk menolong Master Xiao Qiao, dan mengalahkan Bodhisattva, lanjut Ye Shen berkata. Cukup, semuanya telah sedikit banyak diselesaikan. Mari kita kembali. Terlihat ruang teleportasi dibentuk oleh Ye Shen, untuk kembali ke dunia mereka. Mereka pun pergi, dan Ye Shen pun mengikuti mereka sambil membawa batu biru. Singkat cerita, mereka sudah sampai di kediaman Yan Er. Terlihat di sana Yan Er menatap tajam Ye Shen. Jadi, bisa dijelaskan apa yang telah terjadi? Ye Shen sedikit kebingungan untuk menjelaskannya. Yan Er, dengarkan aku. Aku mendengarkan. Aku akan mendengarkan dengan seksama. Kenapa kamu kembali sebagai tribulasi pertama dari Life and Death Realm, setelah hanya melakukan perjalanan kecil? Junior Sister serta Peramal Agung, tapi mengapa kultivator wanita ini juga kembali ke sekte? Master, sebaiknya kamu memilih kata-katamu dengan bijak. Ye Shen bercucuran keringat di hadapan Yan Er yang menatap tajam padanya. Jika mengatakan hal yang salah, Master akan dihukum. Lanjut ke situasi Peramal Agung yang masih tak sadarkan diri, dan para bawahan Yan Er membawanya untuk perawatan lebih lanjut. Jangan khawatir, Yang Mulia telah mengutus tabib terbaik di sekte untuk merawat Aerie Diviner. Percayalah, dia akan segera sadar. Ya, Yang Mulia punya banyak tabib yang terampil. Aku percaya padanya. Aku telah membuat banyak masalah pada perjalanan kali ini. Ngomong-ngomong, Yang Mulia dan Demon Supreme pergi kemana? Aku ingin berterima kasih pada mereka. Sontak Xiao Chun terkejut mendengar perkataan Xiao Qiao. Kau sebaiknya ganti baju dan makan dulu. Mereka berdua, mungkin sedang sibuk. Diperlihatkan di sebuah kasur yang ditutup tirai merah. Di dalamnya ada Yan Er yang menghela nafas dalam-dalam. Posisi Yan Er yang begitu menggiurkan, entah apa yang dia lakukan. Aku mengerti kamu ingin menginterogasiku, tapi kenapa kamu malah mengikatku? Yan Er pun menutup mata Ye Shen dan berkata dengan perlahan. Tenanglah Master, jangan cerewet. Selagi Yan Er membuka pakaiannya, sedangkan Ye Shen bergumam di dalam hatinya. Muridku yang satu ini sepertinya benar-benar kesal. Dia tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Kurasa aku harus membiarkannya, melakukan apapun yang dia inginkan. Lalu Yan Er menarik kain yang mengikat Ye Shen, hal itu membuat Ye Shen bercucuran keringat dari wajahnya. Tunggu, perasaan ini. Yan Er pun mulai berkata. Yang Master katakan terlalu kebetulan, aku bukan lagi anak 3 tahun yang bodoh. Sutra kebenaran ini akan membuatmu mengatakan yang sebenarnya. Sutra kebenaran adalah senjata tajam, yang digunakan untuk menginterogasi orang-orang yang mencurigakan di sekte Wuji. Setelah menanamkannya dengan energi spiritual, hubungkan dengan tersangka, dan hubungkan indera mereka, ketika seseorang mengatakan yang sebenarnya. Orang lainnya akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Lanjut Ye Shen pun berkata dengan teriak. Lalu bagaimana jika nanti aku menyakitimu? Yan Er, dengarkan aku dan lepaskan sutra ini. Lanjut Yan Er mencengkram tangan Ye Shen kuat-kuat, sambil berkata. Master, ketika kamu pertama kali mencapai tribulasi pertama, dari Life and Death Realm, apa kamu melakukan sesuatu dengan kultivator perempuan itu? Ye Shen bergumam di dalam hatinya. Dia tidak memberiku kesempatan sama sekali. Ye Shen pun hanya menjawab ya saja. Sutra kebenarannya tidak bereaksi, itu bohong berarti. Sudah kuduga, Master takut menyakitiku, jadi dia sengaja berbohong. Tapi, kebohongan tetaplah kebohongan. Aku lebih baik merasakan sedikit rasa sakit fisik, daripada mendengar kebohongan yang menyakiti hatiku. Ye Shen pun mulai cemas, ia hanya bisa bergumam di dalam hatinya. Sutra kebenarannya bereaksi, dia tidak bohong. Sebagai seorang master, bagaimana aku bisa membiarkan muridku merasakan rasa sakit?
Ye Sen pun hendak berbicara, namun Yan Er menutup mulutnya dengan telunjuk. Yan Er mulai menginterogasi Ye Sen kembali, sambil memeluknya. Jika Peramal memang benar-benar master dari kultivator perempuan itu, maka kamu menyelamatkannya, karena kamu tahu tentang dia, atau karena kultivator perempuan itu? Ye Sen terdiam dan berpikir sejenak. Entah Peramal atau gadis kecil itu, aku menyelamatkan mereka karena mereka berdua adalah anggota sekteku, tidak ada alasan lain. Aku mastermu, jadi bagaimana mungkin aku melibatkan cintaku pada para muridku dengan tugasku? Pertanyaannya adalah, tidak ada satupun dari kedua jawaban ini yang benar, yang mana yang tidak menyakiti Yan Er. Ye Sen pun mengelus kepala Yan Er dengan lembut. Lanjut ia menyebut kata Peramal. Hal itu membuat Yan Er terpaku dan ia bergumam di dalam hatinya. Tidak sakit, dia bohong. Apa mungkin master peduli pada kultivator perempuan itu? Lalu Ye Sen menyebut nama Yan Er dengan nada pelan. Yan Er. Tiba-tiba Yan Er pun langsung terjatuh ke dada Ye Sen, terlihat ia kelelahan setelah menghukum Ye Sen. Lanjut Yan Er berkata, kamu membawa kultivator perempuan itu kembali ke sekte denganmu. Apa kamu punya perasaan padanya? Ye Sen menjawab dengan tegas, dia tidak ada perasaan apa-apa kepada Xiao Qiao. Tiba-tiba saja Yan Er merasa kesakitan karena reaksi sutra kebohongan. Lanjut Ye Sen bergumam di dalam hatinya, oh tidak, aku tidak sengaja bilang yang sebenarnya, aku harus melepas sutra ini lebih dulu. Yan Er pun menghela nafas dalam-dalam, lanjut ia berkata, Master, Yan Er sangat senang. Meski Yan Er harus merasakan sakit dari efek balik sutra kebohongan, tapi ia senang karena Ye Sen tidak ada apa-apa dengan Xiao Qiao. Lalu Ye Sen berkata di dalam hatinya, dia terluka karena aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi, kenapa Yan Er senang kalau aku tidak punya perasaan pada gadis kecil itu? Lanjut Yan Er berkata, sekarang, pertanyaan terakhirku Master. Dengan lembut Yan Er mulai menyampaikan, apa kamu mau menghabiskan malam bersamaku? Apa kamu mau menghabiskan malam denganku? Ye Sen pun amat sangat terkejut, sampai bercucuran keringat dari wajahnya. Sampai perkataan Yan Er terus terngiang di pikirannya. Malam bersama, Yan Er lanjut berkata dengan sedikit kesal. Master lemot. Tiba-tiba Yan Er mendekap Ye Sen. Jangan pura-pura bodoh. Apa susahnya buat mengerti? Wajah Ye Sen menjadi merah merona, dia berkata sampai tergagap. Aku. Lanjut Yan Er berkata dengan wajah murung. Master, apa aku tidak cukup cantik? Tiba-tiba Ye Sen pun berteriak. Bagaimana mungkin tidak cantik? Yan Er pun semakin berusaha keras, ia menarik Ye Sen dengan sekuat tenaga. Sampai Yan Er begitu kelelahan, sedangkan Ye Sen tidak bergerak sedikit pun. Yan Er, lanjut Yan Er berkata, aku tahu, tapi, jika Master tidak menginginkanku, aku akan terus merasakan rasa sakit, sampai Master memberitahuku. Apa sebenarnya yang ada di dalam pikiranmu? Mari kita lihat. Tiba-tiba Yan Er menggigit daun telinga Ye Sen dengan perlahan. Apa kamu pada akhirnya akan menyerah? Ye Sen pun memalingkan wajahnya sambil berteriak. Cukup. Lalu Yan Er mencengkram dagu Ye Sen sambil berkata. Jadi Master menolak untuk menjawab. Yan Er pun menarik tangan Ye Sen, dan menaruh tangan tersebut di pahanya. Baiklah, kuanggap diammu sebagai iya. Lalu Yan Er mulai melancarkan aksinya, ia meraba-raba bagian terlarang Ye Sen, sampai Ye Sen bercucuran keringat dingin. Tiba-tiba asap mengepul di kamar Yan Er, dan Ye Sen pun berubah menjadi boneka yang menyerupainya. Yan Er tertegun sejenak, karena ia telah dibodohi oleh Ye Sen. Hah, dia kabur. Terlihat Ye Sen yang terbang di udara, dengan wajah yang merah ia sambil mengumpat. Sialan, sebagai seorang master, bisa-bisanya aku punya pikiran seperti itu, kepada muridku sendiri. Yan Er tersenyum melihat kelakuan Ye Sen meski ia sedikit kecewa. Jadi itu sebabnya dia lari, dengan kekuatan seperti ini. Dia mungkin saja melukaiku dengan tidak sengaja. Master konyol. Singkat cerita, terlihat bayangan hitam yang sedang bermeditasi di bawah guyuran air terjun. Sosok tersebut adalah Ye Sen, ia sedang menenangkan dirinya dengan bermeditasi di sana. Kami masih punya waktu seharian penuh. Hati dan jiwa menjadi satu, energiku mengalir bebas dalam harmoni, tak ada apapun yang akan bisa mengalihkanku. Hati dan jiwa menjadi satu, energiku mengalir bebas dalam harmoni, tak ada apapun yang akan bisa, namun tiba-tiba terbayang sosok Yan Er, yang membuat konsentrasinya puyar. Bahkan pisangnya sampai berdiri, lalu Ye Sen mencubit pipinya sendiri, untuk menyadarkan dari pikiran kotornya. Tak peduli berapa kali aku membaca mantra penenang hati, itu semua tak berguna. Sepertinya latihanku masih kurang. Yan Er, bukannya kamu adalah gadis kecil mandiri yang dulu pernah ku kenal? Mulutmu memang kotor, tapi hatimu baik.
Kamu tidak pernah bertengkar karena sesuatu, dan diam-diam mengikuti para senior sistermu. Bertahun-tahun lalu saat sekte kita dalam bahaya, aku menghadapi musuh di garis depan. Sementara kamu tinggal di belakang, tanpa sepatah kata pun untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Kamu bilang padaku, yang kamu inginkan untuk sekte kita adalah kedamaian abadi, untuk tetap menjadi keluarga. Master, kamu kembali. Kali kita adalah keluarga. Mengapa kamu datang padaku, dan bagaimana aku harus menghadapimu? Tiba-tiba terdengar perkataan yang membuat Ye Sen terkejut. Master, kamu cuma pura-pura bodoh atau memang benar-benar tidak tahu? Ternyata itu adalah Luo Luo, yang keluar dari gulungan surgawi. Ye Sen pun bertanya dengan ekspresi kebingungan. Kamu bisa membentuk kembali dirimu sendiri. Ya, ini semua berkat Master yang telah menyimpan jiwaku pada Heavenly Book, aku perlahan-lahan membentuk kembali jiwaku. Kamu masih harus memperhatikan pengeluaran energimu, tiba-tiba muncul seperti itu bisa berbahaya. Saat melawan bodhisattva itu, aku menyegel sebagian besar kultivasinya di dalam sini. Ye Sen pun memperlihatkan batu biru. Tapi karena kondisimu saat ini, aku akan perlahan-lahan mentransfernya kembali padamu, saat kamu pulih. Luo Luo pun melanjutkan perkataannya, yang membuat Ye Sen terkejut. Master masih belum menjawab pertanyaanku. Apa kamu benar-benar tidak menyadari perasaannya, atau apa kamu menghindarinya, karena kamu benar-benar tidak pernah merasa seperti itu padanya? Luo Luo pun tersenyum, saat membahas masalah ini. Jika tidak, kenapa tidak, dengan Luo Luo saja sebagai gantinya? Ye Sen pun sontak begitu kaget, mendengar perkataan Luo Luo. Apa maksudmu? Lanjut Luo Luo menjelaskan. Apa masih belum jelas? Karena Master tidak mau tidur dengan senior sister, maka bagaimana kalau denganku saja? Lalu Luo Luo pun berbisik kepada Ye Sen. Walaupun cuma roh, Luo Luo tidak kalah loh dengan senior sister. Bagaimana menurutmu, Master? Ye Sen langsung menatap Luo Luo, lalu ia menggeprek kepala Luo Luo. Apa kamu mengerjaiku lagi? Jangan pikir aku tidak bisa melakukan apapun lagi padamu, karena kamu cuma roh. Jangan macam-macam dengan Master. Apa menyenangkan menggoda Master? Luo Luo pun terdiam sejenak, dengan wajahnya yang menjadi merah. Lalu ia berkata, yang membuat Ye Sen balik terdiam. Sekarang sudah jelas, Master, kamu hanya melihatku sebagai seorang anak-anak. Orang dewasa tidak akan tergerak oleh kata-kata anak-anak, jadi mereka tidak akan menjadi masalah bukan? Itu artinya, Master sudah melihat senior sister sebagai seorang wanita. Tiba-tiba Ye Sen terlihat begitu panik, ia berteriak. Wah wanita, mustahil, Yaner adalah seniormu dan juga muridku. Lanjut Luo Luo terus memojokkan Ye Sen dengan perkataannya. Jadi, apa hubungannya, cinta antara pria dan wanita dengan identitas? Atau mungkin saja, senior sister bukan tipemu? Master, apa kamu lebih suka yang lebih kecil? Ye Sen pun berteriak, omong kosong, apa hubungannya ukuran dengan? Tiba-tiba saja, Luo Luo langsung bergegas masuk kembali ke dalam gulungan surgawi, yang membuat Ye Sen kebingungan. Ternyata di sana ada Yan Er yang menyusulnya. Master, lanjut Yan Er berkata sambil memegang gulungan surgawi Ye Sen. Kamu bicara dengan siapa, sampai sembunyi di tempat rahasia ini? Aku akhirnya menemukanmu. Yan Er pun mengembalikan gulungan tersebut. Terima kasih. Lalu Ye Sen bergumam di dalam hatinya. Sepertinya aku tidak ketahuan. Lanjut Ye Sen berkata, tadi aku, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Hendak Ye Sen menghindari Yan Er dan mau pergi, tiba-tiba Yan Er memegang erat tangan Ye Sen. Ada apa sebenarnya? Kupikir aku mendengar sesuatu tentang ukuran. Ye Sen pun panik lalu ia mencari-cari alasan. Benar, menurut pengamatanku, ukuran berbanding lurus dengan jumlah inner dan ki, yang dimiliki seseorang, sehingga mempengaruhi kecepatan menerobos suatu realm. Ini adalah studi kultivasi terbaru yang Master lakukan. Singkatnya, semakin besar ukurannya, semakin besar pula kultivasinya. Setelah Ye Sen selesai berkata, ia bergumam di dalam hatinya. Oh tidak, omong kosong apa yang ku bicarakan. Ocehan seperti itu, tidak akan membuatku keluar dari situasi ini. Dan Yaner pasti akan. Tiba-tiba Yan Er pun tertawa terbahak-bahak, mendengar perkataan Ye Sen. Tidak masuk akal, Master memikirkan hal acak lagi. Terlihat Yan Er yang sangat cantik, membuat Ye Sen terpukau sesaat. Lanjut Yan Er berkata, jadi berdasarkan teori itu, kultivasi seorang pria, tidak akan pernah bisa mengimbangi kultivasi seorang wanita. Yan Er yang melihat tatapan Ye Sen membuatnya terdiam, dan sejenak, mereka saling bertukar tatapan. Master, ada apa? Ye Sen pun langsung memalingkan pandangannya, dengan rasa malu. Bukan apa-apa, aku hanya berpikir, di dunia ini, hanya kamu yang tertawa pada ide anehku. Yan Er pun terdiam sejenak mendengar perkataan Ye Sen, lanjut Ye Sen berkata,
Yan Er, mengenai apa yang kamu katakan tentang itu, tiba-tiba Yan Er menghentikan perkataan Ye Sen, dengan menutup mulutnya dengan telunjuk. Karena terlalu lama berada di luar, Master pasti lelahkan. Bagaimana kalau Master istirahat saja dulu? Ye Sen pun mengiyakan apa yang disampaikan oleh Yan Er. Lanjut Ye Sen bergumam, dia masih tetap perhatian seperti dulu, sepertinya aku yang terlalu banyak berpikir. Seolah-olah tiba-tiba saja Ye Sen sudah berpindah tempat, dengan posisi berlutut dan tidak mengenakan pakaian. Lalu terdengar suara yang memanggilnya, "Master," dan terlihat Yan Er yang sedang berendam di dalam kolam. "Ada apa? Kenapa tidak masuk?" Ye Sen hampir gila menghadapi para muridnya, apalagi oleh Yan Er. Ini masuk akal, seolah-olah masuk akal. Kau bilang padaku untuk istirahat, kupikir itu makan atau tidur. Tapi ternyata, selagi Ye Sen memikirkan hal lain, lanjut Yan Er berkata, "Ada apa? Aku ingat nasihat Master tentang kebersihan, jadi kenapa Master tidak mau masuk ke dalam air?" Mata air di pemandian ini disebut Jadedeo, dan merupakan mata air suci penyembuh nomor 1 di daratan. Tidak hanya dapat menghilangkan rasa lelah, tetapi juga memperkuat otot dan tulang. Selain itu, dapat meningkatkan kultivasi. Master telah membuat terobosan, dalam waktu singkat ke dalam rilem. Jadi kupikir ini bisa mengembalikan ki milik Master. Dengan nada dan pose yang begitu manja, Yan Er berkata, "Atau mungkin, aku sudah salah." Karena takut mengecewakan Yan Er, Ye Sen pun menerima situasinya sekarang di sana. Tidak, ini benar-benar yang Master butuhkan saat ini. Yan Er sangat perhatian dan peduli pada Master. Master sangat senang. Hanya saja, seorang pria dan wanita, hanya ada kita berdua di sini. Dengan senyuman tipis, layaknya wanita yang menginginkan sesuatu, memperhatikan sikap Ye Sen yang ragu-ragu. "Selebihnya aku bisa." Tiba-tiba Yan Er langsung menggenggam tangan Ye Sen. Dan kolam air pun langsung bergejolak. Yan Er memeluk Ye Sen sangat erat, sampai kedua wajah mereka menjadi merah. Lalu Yan Er berkata, "Master, aku ini muridmu, mengapa kita harus peduli dengan usia atau jenis kelamin? Dulu saat Yan Er terluka, Master juga yang merawatku. Selain itu, hanya berendam dalam Jadedeo saja masih belum cukup. Aku ingin Master memulihkan diri agar menjadi 2 kali lebih kuat. Lebih baik Master memulihkan ki internal, dan mengisi kembali energi di dalam air. Jangan keras kepala Master, kali ini ikuti saja arahanku dan biarkan aku melayanimu, oke?" Ye Sen terlihat sangat merah wajahnya, didesak terus-menerus oleh Yan Er. "Tidak, kamu tidak perlu melakukannya." Tiba-tiba, muncul roh Luo-Luo dari dalam gulungan surgawi Ye Sen, lalu dia mendorong Ye Sen sampai ia melaju tidak terkendali, dan tanpa disengaja, Ye Sen memegang bagian tubuh terlarang Yan Er. Ye Sen terdiam sejenak, dia merasakan ada sesuatu yang ia pegang sangat lembut dan kenyal. Dan video pun bersambung.